Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumidin. Alhamdulillah, kita dapat kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu, kaidah-kaidah bahasa Arab. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tempat-tempat isim yang dinasab. Isim yang menempati tempatnya nasab. Isim dalam susunan kalimat di i'rab sebagai isim yang nasab jika isim tersebut menempati tempat isim yang dinasab. Adapun tempat isim yang dinasab pada susunan kalimat bahasa Arab ada 11. Ada 11 tempat untuk isim dinasab. Adapun tanda-tandanya disesuaikan dengan jenis bentuk isimnya. Nah, sekarang siapa sajakah isim-isim yang harus dinasab dalam susunan sebuah kalimat? Isim-isim yang nasab atau isim tersebut jika berkedudukan sebagai yang pertama khobar kana. Khobar kana ini termasuk isim yang dinasab. Jika ada isim yang menempati tempat khobar kana, berarti isim tersebut harus dinasab. Contohnya adalah kanallahu sami'an basiran. Kanallahu sami'an basiran. Baik. Perhatikan pada kata sami'an. Di situ nasab. Kata sami'an dibaca nasab. Kenapa? Karena menempati tempat isim yang nasab sebagai khobar kana. Kemudian yang kedua, tempat nasab yang kedua adalah isim inna. Jika isim tersebut berkedudukan sebagai isimnya inna. Contoh, innallaha latifun khabirun. Lafdzul jalalah Allah di situ dibaca nasab karena menempati tempat isim yang nasab, yaitu sebagai isim inna. Kemudian yang ketiga, tempat isim nasab yang ketiga adalah maf'ul bih atau objek. Isim ketika menempati tempat maf'ulun bih, ketika berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dibaca nasab. Contoh, wa yuqimunas sholata. Kata as-sholata dibaca nasab karena menempati tempat isim yang dinasab pada kalimat itu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Baik. Kemudian yang keempat, maf'ul mutlaq. Tempat isim yang nasab yang keempat adalah maf'ul mutlaq. Contoh di situ, inna fatahna laka fatahan mubinan. Perhatikan pada kalimat pada lafadz fathan. Di situ dibaca nasab karena menempati tempat isim yang nasab berkedudukan pada kalimat itu kata fathan sebagai maf'ul mutlaq. Kemudian yang keenam, yang kelima, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli yang biasa diartikan sebab atau dikarenakan atau karena. Maf'ul li ajli adalah termasuk di antara isim yang dinasab, tempat isim yang dinasab. Contoh, tarakal mu'minuna al-ma'siyata khasyatan lillahi. Kata khasyatan
di situ nasab sebagai maf'ul li ajlih. Baik. Kemudian yang keenam, tempat isim yang nasab yang keenam adalah maf'ul ma'ah yang biasa diartikan bersama atau bertepatan. Contoh, zahabal fallahu ilal mazra'ati wa tulu asyamsi. Nah, perhatikan pada lafadz tulu asyamsi. Tulu'a dibaca nasab karena dia menempati isim yang nasab, yaitu berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian yang ketujuh, isim dibaca nasab apabila dia adalah maf'ul fih atau dzaraf, yaitu keterangan tempat atau keterangan waktu. Contoh, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma. Al-yauma di situ isim yang dinasab dibaca nasab karena al-yauma menempati tempat isim yang dinasab, yaitu berkedudukan sebagai maf'ul fih atau dzaraf. Kemudian yang berikutnya adalah isim nasab yang berikutnya adalah hal, keadaan. Isim dibaca nasab apabila dia berkedudukan sebagai hal. Contoh, hadarul ustadu dahikan. Hadarul ustadu dahikan. Kata dahikan dibaca nasab karena menempati tempat isim yang dinasab berkedudukan sebagai hal. Kemudian yang kesembilan, isim di tempat isim yang dinasab adalah jika dia sebagai munada. Jika dia sebagai munada, artinya yang dipanggil. Contoh di situ adalah ya Rasulallahi. Ya Rasulallahi. Rasula di situ dibaca nasab karena menempati tempat isim yang dinasab, yaitu sebagai munada. Kemudian yang ke-10 adalah mustasna, artinya kecuali, pengecualian. Contoh, fasajadal malaikatu illa iblisa. Kata iblisa di situ dibaca nasab karena menempati tempat isim yang dinasab berkedudukan sebagai mustasna. Yang ke-11, isim nasab, tempat isim nasab yang ke-11 yang terakhir adalah tamyiz. Tamyiz. Contoh, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kata kaukaban dibaca nasab karena berada di tempat isim yang nasab, yaitu berkedudukan sebagai tamyiz. Ini merupakan asal daripada tempat-tempat isim yang harus dinasab. Ada 11 tempat harus diingat. Yang pertama adalah khobar kana. Yang kedua isim ina. Yang ketiga maf'ul bi. Yang keempat maf'ul mutlak. Yang kelima maf'ul li ajli. Yang keenam maf'ul ma'ah. Yang ketujuh maf'ul fih atau dzaraf. Yang kedelapan hal. Yang kesembilan munada. Yang ke-10 mustasna. Dan yang ke-11 adalah tamyiz. Jadi ada 11 tempat untuk isim dinasab.
Nah, di samping itu juga ada isim yang dinasab yang lain, yaitu pengikut pada isim yang dinasab pula. Sama seperti sebelumnya, yaitu ada 4. Yang pertama naat, yang kedua ataf, yang ketiga taukid, dan yang keempat adalah badal. Empat ini adalah merupakan pengikut kepada isim yang dinasab yang sebelumnya. Taib. Itu adalah merupakan tempat-tempat isim yang dinasab. Sekarang tempat isim yang dijer, tempat isim yang dikasrah. Isim yang ketiga adalah isim yang menempati tempatnya jer atau isim yang dibaca majrur. Isim dalam susunan kalimat di-i'rab sebagai isim yang jer atau isim majrur jika isim tersebut menempati tempat isim yang dijer atau isim yang majrur. Adapun tempat isim yang dijer, tempat isim majrur pada susunan kalimat ada 2 tempat. Yang pertama, jika didahului oleh huruf jer. Nah, isim yang dimajrur atau isim yang dikasrah adalah jika isim tersebut didahului oleh huruf jer. Contoh, kharajtu minal masjidi. Kata al-masjidi dibaca majrur atau jer. Kenapa? Karena diawali oleh huruf jer, yaitu min. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua atau tempat yang kedua, isim bisa dijer, bisa dikasrah jika bersambung dengan isim yang lain atau mudhofun ilaih Contoh, hadza baitul ustadzi. Hadza baitul ustadzi. Kata al-ustadzi di situ dibaca majrur karena menempati tempat isim yang dijer, dia menjadi mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga adalah pengikut isim yang dijer. Pengikut isim yang dijer ada 4. Yang pertama naat, yang kedua ataf, yang ketiga taukid, dan yang keempat adalah badal. Dan ini merupakan tempat isim yang dijer. Tempat isim yang dijer cuma ada 2. Yang pertama jika diawali oleh huruf jer, yang kedua adalah jika dia mudhafun ilaih, disambungkan atau bersambung kepada isim yang lainnya. Baik, adapun masing-masing dari tempat-tempat tersebut insya Allah akan kita pelajari satu persatu secara terperinci pada tempatnya masing-masing. Dari tempat isim yang dirofa, tempat isim yang dinasab, tempat isim yang dijer, maka semua nanti akan kita pelajari satu-satu pada tempatnya masing-masing. Apa itu mubtada? Nanti akan kita pelajari apa itu mubtada. Maf'ulun bih, apa sih maf'ul bih itu? Nanti kita akan pelajari apa itu maf'ul bih secara terperinci. Dan ini adalah merupakan tempat-tempat isim yang harus dibaca nasab dan harus dibaca jer. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari, yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.